Apa ada orang habis BAB cerita, Mbak tadi keluar 7 Mbak, yang 4 panjang-panjang, yang 3 perengkel-perengkel gitu loh Mbak. Orang gila itu. Lah itu kayak ada orang, itu masjid aku nyumbang semen aja 10 ton, besinya itu berapa aku yang kasih sumbangan. Nah itu kayak orang habis berak dicerita-ceritain ke orang lain. Halo. Maka kalau mau menceritakan kebaikan, hati harus benar-benar ditata. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Ulama anal ajilla, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para bunyai, para sesepuh yang sama-sama kita ta'zimi, kita mohon doa dan barokahnya sahibil walimah Sayyidil Akh, saudara saya Bapak Haji Ismail sekalian Ibu Hajjah Mira bersama keluarga. Karuniakan kepada beliau sekeluarga panjang umur, sehat wa'afiyah, kekuatan zahir batin untuk terus bisa memberikan manfaat kepada umat. Pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat dalam semua tingkatan bersama jajarannya, tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan nama dan gelar masing-masing. Semuanya yang kita hormati, tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, semuanya yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang kita hormati, juga para tamu yang tidak diundang, yang tidak punya rasa malu, nggak diundang kok datang. Itu kalau bahasa Inggrisnya the rai gedek. Mudah-mudahan niat Bapak dan Ibu sekalian hadir di majelis ini tercatat sebagai amal ibadah. Majelis ini majelis yang spontanitas dan tidak terencanakan sebelumnya. Jadi ceritanya kemarin Pak Haji Ismail sekalian Bu Hajjah Mira rawuh silaturahim ke pesantren kami di Bojonegoro yang alhamdulillah beliau sudah menjadi keluarga besar pesantren kami, menjadi bapak asuh dari anak-anak yatim kami. Udah 2 pertemuan rutinan beliau rawuh memberkahi pesantren kami. Saya cerita, Pak Haji, Bu Haji, insya Allah nanti tanggal
15 saya ke Jakarta karena ada agenda ngaji ke Hong Kong. Transit semalam di Jakarta, saya ngisi di Masjid Raya Bintaro Regensi di Pondok Indah. Kemudian paginya terbang ke Jakarta, hari Ahad terbang ke Hong Kong, hari Ahadnya ngaji di sana 2 sesi. Terus Senin malam saya nyampe Jakarta karena nggak ada pesawat yang langsung ke Surabaya. Saya harus nginep di Jakarta dulu. Mungkin Pak Haji berkenan, Pak Haji punya majelis taklim, ya kita sambil ngopi-ngopi, kita ngaji-ngaji santai. Saya nggak nyangka ternyata dibikinkan panggung. Malah yang datang sebanyak ini. Terus saya bingung mau ngomong apa terusan gitu. Acaranya itu maksudku saya ajak ngopi sama cerita-cerita gitu aja. Maka alhamdulillah jamaah ceritanya segini banyak. Kebetulan biiznillah Pak Haji Ismail dan Bu Hajah Mira insya Allah tanggal 4 Januari beliau berdua akan menjalankan ibadah umroh bareng dengan saya. Jadi ya pas kalau malam ini dibikin acara Walimatus Safar, syukuran, insya Allah beliau akan menjalankan ibadah umroh untuk yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kelancaran, kesehatan, mulai berangkat selama berada di tanah suci, di Haramain Makkah dan Madinah, bisa menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah dengan baik, dengan sempurna. Yang terpenting umrohnya tercatat sebagai umroh makbulah dan bisa kembali dengan selamat untuk kumpul bersama dengan kita, dan mudah-mudahan beliau lebih bisa membawa maslahah, manfaat dan barokah untuk warga sekitar, untuk masyarakat dan untuk anak-anak asuh beliau. Amin Allahumma amin. Nah, kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir di majelis ini pengen bisa ibadah umroh apa enggak? Kok jawabnya kayak kurang semangat, kayak enggak begitu pengen. Saya ulang, pengen apa enggak? Kalau memang pengen, kenapa enggak berangkat? Nah, ini mesti jawabannya macam-macam. Ada yang jawab gini, enggak punya duit. Maaf, yang jawabnya enggak punya duit, apalagi itu jawaban dari hati, selamanya enggak bakal punya duit. Karena ucapan dan ungkapan adalah doa. Maka jangan sekali-kali ngomong apalagi itu diyakini dalam hati. Aku nggak mungkin bisa pergi umroh, aku nggak mungkin bisa pergi haji karena aku nggak punya duit. Karena yang memberangkatkan umroh haji itu bukan duit, betul? Yang memberangkatkan umroh haji juga bukan pemerintah, bukan Kementerian Agama, tapi siapa? Siapa? Allah. Buktinya banyak orang kaya, duitnya berlimpah, tapi dia nggak pernah bisa menginjakkan kaki ke Mekah, ke Madinah. Banyak kok yang nggak punya duit, tapi nyatanya bisa pergi haji, bisa pergi umroh, dapat undian. Nah, yang ketawa itu kayaknya berharap dapat undian kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu membuktikan bahwa yang memberangkatkan haji umroh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang tidak mungkin. Ada lagi yang jawabnya gini, kenapa nggak pergi umroh? Duitnya belum cukup, biayanya belum cukup. Ada kan yang jawab kayak gitu? Nah, kalau jawabannya seperti itu,
Emang sekarang ngumpulin duitnya udah dapat berapa? Orang ngomong jawaban duitnya belum cukup, biayanya belum cukup, itu kalau udah mulai ngumpulin. Itu ngumpulin kagak, ngomong duitnya belum cukup. Kalau jawabannya duitnya belum cukup, biayanya belum cukup, itu udah mulai nyicil, udah mulai ngumpulin. Malah ada lagi jawaban klasik yang ini umum di mana-mana, belum dipanggil. Betul? Kan haji umroh itu panggilan. Kalau nggak dipanggil ya nggak bisa berangkat. Betul? Kurang kenceng, betul? Nah sekarang saya tanya jawabnya harus kenceng. Kalau jawabnya kenceng semangat, ngajinya lama. Biasa kelakuannya Anwar Zahid memang kayak gini. Kelakuannya Abah Anza, kalau jamaahnya semangat, ngajinya lama. Kayak kemarin 2 jam masih kurang. Tapi kalau jamaahnya melempem, ya bentar aja, orang saya kesini tujuannya transit mau nginep. Pengen dipanggil apa enggak? Panggil malaikat Israel. Kalau jawabannya belum dipanggil, mohon maaf, sebenarnya semua kita udah dipanggil. Bukan hanya setiap hari, setiap saat kita udah dipanggil sama Allah. Karena panggilan Allah untuk menjalankan haji, untuk menjalankan umrah, itu termaktub dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran, dan Al-Quran setiap saat dibaca. Tidak ada sedetik pun terlewatkan di dunia ini tanpa ada bacaan Al-Quran. Andaikan ada 1 detik saja terlewatkan dalam perputaran dunia ini tanpa ada bacaan Quran, dunia ini udah kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kita yang lagi ngumpul di sini nggak baca Quran, tapi tadi qori baca Quran. Terus di majelis lain ada orang baca Quran, di rumah-rumah ada orang baca Quran. Mulai jagat timur sampai jagat barat, ini terus ada orang baca Quran. Nggak pernah terputus orang baca Quran itu. Kalau sampai terputus, dunia ini kiamat. Kok kayaknya nggak percaya ya diomongin. Yang nggak percaya emang sekeluarga nggak ada yang rajin baca Quran. Baca Qurannya cuma di Ramadan aja. Panggilan untuk haji, untuk umrah itu diabadikan dalam Al-Quran, dan Al-Quran setiap saat dibaca. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini tadi juga dibaca. Berarti setiap saat kita dipanggil. Kok kita nggak denger ya? Emang budek. Ini tadi qori juga membacakan panggilan Allah untuk haji, untuk umroh. Kok saya nggak ngerti ya? Emang oon. Kalau pengen dipanggil, ada aturannya. Saya ulang, pengen dipanggil apa enggak? Pengen dipanggil Allah untuk haji, untuk umroh apa enggak? Udah daftar? Itu namanya ngimpi itu, menghayal. Pengen dipanggil nggak mau daftar, menghayal. Orang pergi haji, pergi umroh itu kayak orang ke dokter. Bapak dan ibu kalau lagi ke dokter mau berobat, pengen dipanggil sama dokter, jangan cuma berdiri di depan pagar, daftar dulu. Daftar di yang nerima itu di buku tamu. Betul? Pengen dipanggil sama dokter nggak mau daftar. Setelah daftar nanti dapat nomor antrian. Setelah dapat nomor antrian itu duduk dulu ngantri. Nanti pada gilirannya baru dipanggil. Orang haji, orang umroh juga begitu. Kalau pengen dipanggil sama Allah, daftar dulu. Setelah daftar nanti dapat nomor porsi. Kalau umroh ya dapat visa. Habis itu ngantri dulu. Nah, setelah ngantri baru dipanggil. Nggak daftar pengen dipanggil. Para oon-oon sekalian,
Ada yang unik, kayak Pak Haji ini mau berangkat, maunya sih kepengen cepet bisa pergi ke Haromen, haji minimal umroh. Pak Haji, aku nitip foto ya. Ntar fotoku ditanam di sana, ditinggal di sana. Nitip foto disuruh bawa di sana, terus ditanam di sana biar bisa pergi umroh, biar bisa pergi haji. Ya umroh fotonya. Itu yang kasih ijazah siapa juga nggak jelas. Titip foto, titip rambut. Lucunya yang dibawain, yang dititipin itu mau, jadi sama blow-onnya. Ada yang titip duit juga, titip duit 100.000 biar bisa berangkat haji, ngipi. Halo. Nah makanya salah satu cara saya diijazahi oleh guru-guru saya menghormat dengan ikhlas orang yang mau pergi umroh, orang yang mau pergi haji. Itu termasuk berkahnya, dimudahkan Allah, dipilih Allah untuk bisa menjalankan haji dan umroh. Karena hanya orang-orang yang dipilih Allah yang bisa mengitari Ka'bah, bertawaf, bisa berjalan kecil, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah menjalankan ibadah sa'i. Kalau memang nggak dipilih Allah, nggak bakalan bisa. Demikian pula hanya orang-orang yang dipilih Rasulullah yang bisa menginjakkan kaki di Madinatul Munawwarah. Kalau memang nggak dipilih Allah, nggak bakal bisa ke sana. Tapi harus ikhtiar. Di antara ikhtiarnya, kalau ada kerabat, tetangga yang mau pergi haji, pergi umroh, kita hormat seperti ini. Kita mendoakan yang ikhlas. Aturannya kalau mau berangkat, kita keluarganya, tetangga-tetangganya, handai tolannya yang mendoakan. Nah nanti kalau udah pulang, beliau berdua ini yang mendoakan kita. Faham? Faham? Jadi aturannya begitu. Kalau mau berangkat, keluarganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tetangganya yang mendoakan, jemaahnya didoakan. Kalau nanti udah pulang, kita yang minta didoakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, nanti kalau beliau berdua udah pulang, terus bapak dan ibu didoakan agar bisa pergi haji atau bisa pergi umroh, amin yang ikhlas. Amin. Jangan pernah punya anggapan, misalnya ya saya doakan mudah-mudahan ntar segera bisa ke sana. Gak mungkin Pak Haji, saya ini duit dari mana? Ya itu sampai mati gak mungkin bisa ke sana. Gak ada yang gak mungkin. Saya itu tiap tahun pergi haji, umrohnya bisa 2 kali 3 kali dan gak pernah bayar. Bahkan dapat uang saku. Nah iya, undian gundulmu. Sorry ye, saya berangkat umroh undian. Sorry ye, kita ini bukan anak kecil. Sorry ye. Apaan emang gua cowok apaan berangkat umroh nunggu undian? Sorry ye. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ada cerita ya. Syekhona Khalil Bangkalan yang terkenal waliullah, kiainya para kiai. Kiai-kiai Indonesia itu rata-rata sanad keilmuannya sambung ke Syekhona Khalil Bangkalan. Itu punya santri kaya raya. Ketika sowan datang ke Kiai Khalil, ini Kiai Khalil dawuh bilang kayak gini, kamu pergi haji ya, mohon maaf Kiai masih banyak tugas. Sowan lagi, datang lagi, dibilangin sama Kiai Khalil, kamu pergi haji ya, mohon maaf Kiai, ini lagi pengembangan usaha, ini masih anak-anak saya masih gini, masih gini, masih gini. Alasan terus. Ini sampai mati santri yang kaya raya ini nggak pernah menginjakkan kaki ke Makkah ke Madinah, nggak bisa haji, umroh pun nggak.
Terus ada lagi santrinya yang sangat kismin. Kismin itu di bawahnya miskin. Kalau miskin itu ya kayak sampean-sampean ini miskin. Ini di bawahnya ini. Saking miskinnya sampai kismin. Ya kalau miskin ya kayak bapak ibu ini miskin ini. Sorry ya, sorry ya. Jangan tersinggung. Kalau Anda kaya, duduknya nggak di situ. Nggak ngelimpruk kayak gitu. Orang seragam aja nyicil, udah ngaku aja, kelihatan seragam udah lunas sama belum itu kelihatan. Ini santri yang kismin ini begitu datang ke Kiai Khalil Bangkalan dibilangin, kamu pergi haji ya? Enggih Kiai, enggih Kiai, enggih Kiai, enggih Kiai. Saking mantepnya dia bilang 5 kali, enggih Kiai, enggih Kiai. Qadarullah, dia ini bisa berhaji sampai 5 kali. Padahal kismin, di bawahnya miskin tadi. Dibilangin sama kiainya, kamu pergi haji ya? Enggih Kiai, enggih Kiai, enggih itu ya. Ya Kiai, ya Kiai, ya Kiai, ya Kiai sampai 5 kali. Dia bisa pergi haji sampai 5 kali. Makanya hati-hati kalau ngomong sama kiai. Lah aku kan nggak ngomong. Masya Allah. Makanya saya doakan semua yang hadir di sini bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Yang aminnya kekencengan malah nggak bisa. Karena kelihatan nggak ikhlasnya itu. Yang ikhlas itu amin. Gitu. Ya amin, nah gak ikhlas itu. Nafsu itu jelas. Diulang ya? Ndak ada diulang. Waktu mustajabahnya udah lewat tadi. Ada lagi ya, orang Madura itu kalau sama kiai Masya Allah, hormat dan takzimnya luar biasa. Mau datang, mau masuk ke rumah kiai itu dari jarak setengah kilo itu sendal udah dilepas, masuk ke rumah kiai itu merangkak. Itu orang Madura, jadi lebih takut sama kiai daripada sama Allah. Kalau sama kiai Masya Allah, tapi kadang-kadang nggak sholat. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Orangnya datang sarungan. Oh iya. Iya. Terus dia matur sama kiainya, Kiai, saya ini pengen pergi. Bener kamu? Iya Kiai, siapa yang nggak pengen pergi haji? Saya pengen bisa haji Kiai. Kamu pekerjaannya apa? Saya tukang becak Kiai. Terus kiainya bilang, udah kamu ngumpulin duit, kamu becak itu dapat berapa, sebagian ditabung, dapat 10.000, yang 5.000 tabung, dapat 20.000, yang 10.000 tabung. Udah niatkan itu untuk haji, dan duit yang udah ditabung untuk haji jangan diungkit-ungkit, jangan pernah digunakan untuk kepentingan apapun. Enggih Kiai, tapi harus diikhtiari. Kamu tanam pohon pisang di pekarangan kamu, siap Kiai, itu nanti pohon pisang bisa kamu pakai pergi haji. Masya Allah, Kiai itu ampuh. Pergi haji bener, dia jual 1 batang pohon pisang plus pekarangannya. Juga angel, gampang kok angel. Yo, artinya dia kan niatnya kenceng, niatnya bener, nggak kayak sampean. Pengen, tapi eman. Untuk daftar umroh eman, gelang digedein, kalung digedein. Maaf, ada nggak yang udah punya mobil belum pernah pergi umroh? Orangnya datang pakai jilbab warna pink toh,
Ya itu kalunge rantai kapal. Itu orangnya pakai kacamata. Oh, kacamata mau dilepas. Beli mobil gampang. Kan itu kreditan. Umroh kan juga bisa dikredit. Biayanya cuma berapa? Itu tanda bahwa imannya masih tipis. Kepinginnya itu berarti nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Katanya kepingin. Kalau emang kepingin, pasti apa ya orang Jawa bilang itu ngemeno. Apa ngemeno itu ya? Mementingkan lah, diprioritaskan lah. Kebutuhan-kebutuhan yang lain sementara ditahan. Pasti bisa. Wong cuman 30 juta ekonomi. Nek potonganmu VIP yo gak kuat. Yo gak ngenyek wong pancene yo kok. Wes yang merasa dihina pergi aja, nggak udah di sini. Jujur, jadi orang itu yang jujur apa adanya gitu loh. Itu paling sampean nanti berangkat umroh yang mesti ekonomi paketnya. Eman pikirannya gini, loh ini kalau ke yang VIP kan nambahnya 15 juta. 15 juta udah bisa beli oleh-oleh. Loh ya, guyu wonge. Terus berikutnya ini serius ijazahnya. Perbanyak baca surat haji, juz 17 dulu. Itu cara supaya dimudahkan Allah bisa haji, bisa umroh. Kalau surat haji belum kabul, ditambah surat waqiah. Itu waqiah itu jalbur rizki, menarik rizki. Kalau masih belum ampuh, surat tanah ya itu tadi. Ya jual pisang plus pekarangan tadi. Orang nggak pengen haji, nggak pengen umroh itu berarti orang yang nggak pinter, nggak cerdas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Ada 3 amal dalam Islam yang bisa menghapus semua dosa, hatta syirka billah. Sampai dosanya syirik kepada Allah bisa terhapus dengan 3 amalan ini. Dosa kecil, dosa besar, dosa apapun bisa terhapus dengan 3 hal ini. 1, masuk Islam. Ada orang kafir masuk Islam, begitu menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua dosa-dosanya semasa kafir terhapus. Nah ini bapak dan ibu nggak dapat fasilitas ini karena bapak ibu kan udah Islam mulai dari kandungan. Ntar ada yang punya pikiran, wah aku ini banyak dosa, udah aku tak kafir dulu, ntar aku tak masuk Islam. Wah ini malah kafir kuadrat, ini dosanya malah tumpuk-tumpuk. Nggak boleh, malah parah, nggak dapet itu. Yang kedua, hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, orang-orang yang ikut berhijrah bareng Rasulullah itu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kita juga nggak dapat karena kita kan tidak pernah memetuki Rasulullah. Kok memetuki apa ya? Orang kita udah nggak pernah memetuki ya. Nggak dapat ini. Nah yang ketiga, ini yang bisa kita ikhtiari, kita upayakan, haji yang mabrur, umrah yang makbulah. Itu kafaratun li jami'iz dzunub, menghapus semua dosa. Pengen? Ya kalau nggak pengen ya kebangetan. Halo? Halo? Nah, orang-orang yang digampangkan Allah, dimudahkan Allah untuk menjalankan haji, menjalankan umrah, itu yang betul-betul tertata hatinya. 1, maka tadi ayat yang saya baca, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Harus benar-benar karena Allah, jangan karena tendensi apapun, jangan karena siapapun. Bahasanya sampean ya ikhlas. Umroh haji jangan karena pengen dihormati orang, biar dihormati warga,
Lah kalau pengen dihormati nggak perlu repot-repot haji, kemana-mana bawa bendera. Itu nanti orang ketemu hormat gerak. Ono sing model kayak gitu, maaf ya, biar disegani. Ya pengen disegani ya bikin sayur. Iya. Nanti lah disegani, masa sayur tok nggak ada seganya. Ada lagi ya, kalau orang Jawa bilang ben diajeni wong, ben diajeni wong. Lah kalau pengen diajeni tunggu bentar lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekampung ngajeni sampeyan yo Fatihah yo Yasin, ngajiin. Ada lagi biar dipanggil abah, pergi haji kok biar dipanggil abah, akhirnya nggak ada yang manggil abah, malah abuh kabeh. Biar bisa dipanggil umi, malah umi malah nggak ada yang manggil umi. Ya kalau orang Indonesia itu ya pakai sebutan Indonesia aja lah. Kita nggak usah harus ke Arab-Araban semua. Wong irungmu padha karo irungku pesek-pesek gayane. Ana antum malah irungmu pesek ana antum. Kalau Betawi ya lu gue, nek Jawa ya aku sampean, saya kamu, udah. Manggilin ke anak ya ibu. Ini orang Indonesia, nggak usah kemenyek mama, nggak usah nangis, mama mau kora-kora sama betetin ikan. Mama, umi, bunda, yang bener ya ibu. Sehingga nanti kalau bayinya maaf ya netek itu kan pas dikasih ASI, air susu ibu. Kalau dipanggilin mama ya asma, air susu mama. Dipanggilin bunda ya asbun, air susu bunda. Yang bener ASI, air susu ibu. Nah kalau dipanggilin umi, ASU, air susu umi. Udahlah ibu naik lo. Orang Indonesia menggaya mama. Bukan halus kayak gitu. Kayaknya kok nggak bangga jadi orang Indonesia. Halo? Kayaknya kok nggak bangga jadi orang Indonesia. Pakaian. Nah, pakaian harus betul-betul karena Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gini ya. Di antara tanda ikhlas itu, ibadah itu nggak pengen didengar siapa-siapa, nggak pengen dilihat siapa-siapa, nggak dipamer-pamerin. Toh orang juga udah tahu, ngapain sih dipamer-pamerin? Halo? Ini didengerin apa enggak sih? Dilanjut? Lanjut, enak bikin pengajian, nggak usah modal loh. Udah kalau saya ngaji di sini mesti gratisan, mesti jamaahnya maksudnya wes. Dah, tolong didengerin sekarang. Saya tanya, ini rumahnya Pak Haji ini berdiri kokoh, ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Toh semua orang udah tahu ini ada jasanya besi. Bangunan ini bisa berdiri kokoh, kuat karena ada besinya. Tapi besi nggak mau memperlihatkan diri, nggak pengen menonjolkan diri. Mentang-mentang jasanya gede, ini karena jasa saya sehingga rumah ini berdiri kokoh. Saya harus kelihatan dong, saya yang punya jasa. Terus besinya pengen menonjol, pateng serongat malahan. Semen merasa punya jasa, pengen kelihatan. Batu punya jasa, pengen kelihatan. Kayu punya jasa, pengen kelihatan. Jadi apa bangunannya? Pateng cerendol, betul? Halo? Udah nggak usah ngomong, orang udah tahu kok. Pak Haji nggak pernah kowar-kowar, tapi orang udah tahu kalau beliau sosialnya tinggi, gitu loh. Nggak usah pakai saudara-saudara. Nanti kalau saya terpilih saudara-saudara, cari masyarakat pret. Gitu.
Semuanya gratis, semuanya gratis. Duitnya mbahmu kok gratis-gratis. Utangnya Indonesia ratusan triliun, semuanya gratis. Itu duit dari mana? Bikin program itu yang wajar-wajar aja lah, yang yang logis, yang masuk akal. Nggak usah yang aneh-aneh. Bisa nyaur utangnya piro-piro kok. Halo? Gini, Anza, apa Hanza? Ya biar nggak ketinggalan. Yang lagi ngomong di hadapan Bapak Ibu, maaf, saya ini ada jantungnya apa enggak? Jantung saya kelihatan apa enggak? Nah, saya ngomong jantung saya kerja, saya duduk jantung saya kerja, memompa darah, saya berdiri jantung saya kerja, saya tidur pun jantung saya kerja. Tapi jantung saya nggak banyak omong, dia juga nggak pengen menonjolkan diri. Toh semua orang ngerti kok jasanya besar, itu orang ikhlas. Bayangkan kalau organ-organ tubuh saya yang merasa punya jasa, pengen menampakkan diri, pengen kelihatan, kayak apa saya? Jantung merasa jasanya gede, pengen kelihatan, terus dia nempel di batuk sini. Paru-paru ngerasa punya jasa, dia pengen kelihatan, dia dibokong. Nah, kayak apa saya? Usus itu jasanya besar, pencernaan, mengolah makanan, minuman, menyaring makanan, minuman, memfilter makanan, minuman untuk metabolisme tubuh kita agar sehat. Gede itu jasanya usus. Coba kalau usus pengen menonjolkan diri, usus menonjol dikit aja jadi masalah. Gara-gara usus menonjol dikit jadi masalah. Namanya ambeien, harus dioperasi. Itu bahasa Inggrisnya the double. Bahasa Inggris kok gara-gara usus nongol, bahasa Inggrisnya the double. Maka kalau ada orang yang suka menonjol-nonjolkan jasanya, lingkungan ini maju karena jasa saya, masjid ini berkembang karena jasa saya, ini lembaga pendidikan ini bisa maju karena jasa saya, ini orang double yang harus dioperasi itu, harus dipotong itu kedobolannya. Maaf ya bahasa saya kasar, bahasa saya kasar, yang tersinggung ya nggak usah didengerin. Maaf ya, maaf ye. Halo, halo. Ada kadang-kadang orang kayak gitu. Oh, lingkungan sini maju itu oh, mulai saya jadi ketua RT. Dulu sebelum saya yang nggak kayak gini. Makanya orang selingkungan ini seneng semua, warga sini seneng semua sama saya. Kalau saya pergi pada nangis warga sini. Padahal warga itu mendoakan kapan matinya orang itu. Orangnya ada? RT berapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ikhlas seperti itu. Yuk belajar dari filosofinya besi. Dia menguatkan, tapi dia nggak pengen kelihatan. Dia nggak mau menonjolkan diri. Toh orang juga udah tahu jasanya besi. Ayo belajar dari jantung kita, yang kerjanya luar biasa, jasanya luar biasa, tapi dia juga nggak koar-koar. Dia nggak kepingin menampakkan diri. Toh semua orang udah ngerti kerjanya jantung. Maaf. Belajar pula Bapak dari alat kelaminnya bapak-bapak itu jasanya besar itu. Ini yang hadir di sini itu hasil karyanya dia semua. Tapi dia nggak pernah mau menampakkan diri. Kelihatan dikit untup-untup aja, dia langsung sembunyi lagi. Padahal yang hadir di sini ini hasil karyanya dia semua. Betul? Udah nggak usah dibayangin. Nah ini semua ada ilmunya. Orang ikhlas itu udah pokoknya nggak dipikirin. Maaf, kayak kalau kita lagi BAB, kalau kita lagi qadil hajat ke toilet, itu betul-betul amal yang ikhlas. Kita pengen merahasiakan amal itu, jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang. Begitu masuk, pintu ditutup rapat, jebret. Jangan sampai ada lubang sekecil apapun yang bisa diintip dari njaba.
Begitu duduk posisi siap, keran air dibuka. Supaya apa? Supaya kedengeran suara airnya gerojok 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 dan aman, tidak terdengar bunyi pret prokotok kotok kotok pret prokotok kotok. Amal itu rahasia, jangan sampai kedengaran. Walaupun keluarnya alot, habis makan jambu batok alot, ya kita tahan, jangan sampai keluar suara. Apa ada orang lagi BAB itu teriak-teriak, waduh kok alot banget ya keluarnya, udah ngejen kok nggak keluar, orang gila itu. Meskipun suasana nggak nyaman, bahasa Inggrisnya the pesing, kita tetap tahan itu. Nggak ada yang teriak-teriak WC ini pesing, nggak ada. Bahkan selesai bercebok bersih kita keluar, kita tetap rahasiakan amal itu, nggak kita ceritakan ke orang lain. Apa ada orang habis BAB cerita, Mbak tadi keluar 7 Mbak, yang 4 panjang-panjang, yang 3 perengkel-perengkel gitu loh Mbak. Orang gila itu. Lah itu kayak ada orang, itu masjid aku nyumbang semen aja 10 ton, besinya itu berapa aku yang kasih sumbangan. Nah itu kayak orang habis berak dicerita-ceritain ke orang lain. Halo. Maka kalau mau menceritakan kebaikan, hati harus benar-benar ditata. Kayak saya tadi ngomong misalnya, maaf saya tiap tahun pergi haji, terus saya setahun itu umroh sekian kali, hati saya udah saya tata. Artinya saya tata itu kan contoh, ingin memberikan contoh bahwa memang yang memberangkatkan Allah, nggak harus pakai duit. Itu jangan dibilang gitu lah. Tapi kalau niatnya itu pamer, aku tuh umroh udah 27 kali. Jadi kalau Mekah Madinah aku udah apal. Ada nggak yang kayak gitu? Orangnya datang, jilbabnya seragam kok. Termasuk itu ikhlas, bukan karena apa-apa. Ya kayak ngaji kita malam inilah, insya Allah semuanya ikhlas. Buktinya meskipun nggak dapat kotakan, nggak dapat berkat, tetap aja datang. Ya datang semua, dikasih semua, ya bangkrut sing tuan rumah. Udah dikasih suguhan saya aja udah untung. Iyalah. Halo. Itu pun sekarang udah dapat semua, insya Allah semuanya ikhlas. Saya juga. Saya kesini juga nggak berharap apa-apa. Enggak. Ya tapi masa tega. Itu. Kak. Beliau ini ya udah saudara saya, artinya kan beliau ikut menjadi orang tua dari anak-anak saya, beliau ikut membantu saya. Mau saya ini maksudnya mau ke sini itu yo, wis pokoknya ngobrol, ngopi, besok pagi saya harus terbang Surabaya, siangnya ngaji di Kediri, malamnya Tulungagung, 2 tempat. Jadi nggak langsung pulang. Apa istrinya? Salahnya mau jadi istri kiai? Memang enak. Itu. Lah. Nggak nyumbang jangan cerewet. Kok iya ya, ntar ada sarung. Ini udah tak siapin ini loh sarungnya. Ada mau kena juga. Jangan khawatir nanti. Yang beruntung. Pokoknya yang saya kasih yang nggak cerewet. Sekarang hikmah ya. Hikmahnya aja. Jadi perjalanan umroh itu mengandung hikmah yang luar biasa. Pertama, halo, coba rangkaiannya sih sebenarnya sederhana, diawali dengan ihram.
dari miqat makani. Gak ngerti ya, nek aku bahasa kayak gini gak ngerti ya sudah, pokoknya wes kasih langsung pengertian aja. Saya lupa sih yang saya omongin kan orang-orang yang kurang cerdas. Jadi tapi ngenyekku kan nyenengin. Wek, nyatanya kamu yo kangen sama aku. Nggak diundang yo dateng. Nggak punya malu. Ini acaranya ini undangan. Ngapain kamu ikut-ikut dateng gitu? Yang undang kamu tuh siapa? Nggak ada undangan, wek. Yang diundang itu cuman jamaah pengajian. Kamu nggak pernah ikut jamaah pengajian, sekarang kamu kok datang? Itu yang pojokan itu. Pengajian nggak pernah ikut, sekarang datang. Itu juga itu yang sana itu. Ihram itu melepaskan seluruh pakaian dan atribut, ganti kain yang sangat-sangat sederhana. Ini simbol kita menghadap Allah, dan di hadapan Allah nilai kita bukan dari pakaian kita, bukan dari atribut kita, bukan dari pangkat jabatan dan kedudukan, dilambangkan dengan melepas seluruh pakaian. Di hadapan Allah semua sama. Kalau udah di sana, nggak peduli pejabat, nggak peduli rakyat, sama, nggak ada beda. Mentang-mentang pejabat terus umroh, mah aku nggak mau pakai pakaian kayak gini, ini pakaiannya orang miskin ini, terus pakai pakaian sendiri. Umroh jas-jasan, pakai celana, pakai dasi, kan saya pejabat. Malaikat itu nggak kenal pejabat, apalagi pejabat yang nggak bener, malah digibeng di sana nanti. Di hadapan Allah semua sama, yang dinilai bukan jabatannya, yang dinilai bukan kekayaannya. Kalau udah kayak gitu, nggak ada bedanya Haji Ismail sama bapak sampean, nggak ada bedanya. Kalau di sini mungkin beda, sini duitnya banyak, sampean blas ganti duit. Kalau di sini, tapi di sana sama, nggak ada bedanya. Lepas semua pakaiannya, pakai kain, diubel-ubelkan, apa diubel-ubelkan itu ya? Pokoknya diubut-ubutkan ke tubuhnya sama diselempangkan. Udah nggak kelihatan kalau orang banyak duit. Sama, jangankan hanya orang kaya model kayak gini, berapa kekayaannya? Ya orang ngenyek kok. Kiai saja di sana sama, nggak boleh mentang-mentang saya kiai harus diistimewakan, nggak ada, sama semua. Yang dinilai Allah bukan kamu kiai, kamu ketua RT. Nah, ketua RT kalau lebih khusyuk, lebih ikhlas ya diterima Allah daripada kiai kalau pamer. Gitu loh, itu nilai manusia di sisi Allah. Kalau kita kan enggak, kita menghargai orang itu karena kekayaannya. Ya kalau kaya kayak beliau ini ya patut untuk dihargai, bukan karena duitnya, tapi karena akhlaknya, karena dermawannya, karena amplopnya gundulmu. Iki ketara tukang nrimo sembako iki. Ini malam ini nggak ada bagi-bagi sembako, ya. Datang kok pengen amplop. Aku saja nggak pengen amplop, kok isinya. Loh, saya kalau dapat amplop, amplopnya tak buang. Loh, isinya tak kasih anak yatim piatu. Soalnya bojoku yatim piatu. Kayak aja gregetno, ini mancing-mancing aja. Ya manusia itu yang dinilai takwanya. Maaf, ya kalau sapi yang dinilai dagingnya, semakin berdaging semakin mahal. Aku sebenarnya mau ngomong semakin gemuk semakin mahal, tapi takut yang gemuk tersinggung. Oh yo, yang gemuk langsung mereng-mereng lu gue. Itu kalau sapi nilainya dari dagingnya, tapi tidak semua binatang seperti itu. Nyatanya burung yang dinilai bukan dagingnya,
Lah iya, ada burung yang kecil burungnya, kayak burungnya Pak RT. Tapi kan beliau memelihara burung, tapi harganya bisa lebih mahal daripada sapi. Betul, kan suka burung ini. Betul kan? Nggak ada yang cerita tapi saya tahu, kelihatan kok burungnya. Burungnya Pak RT bisa iki wes kok. Yang tahu cuma Bu RT. Burungnya Pak RT harganya bisa lebih mahal daripada sapi yang gemuk karena yang dinilai bukan dagingnya, suaranya, nggih Pak RT nggih. Ngacir. Oh, kata Pak RT ngacir. Nanti Bu RT penasaran, mana sih Pak burungmu yang katanya mahal itu? Halo? Halo? Lah kalau kita manusia, apa yang dinilai? Dagingnya. Ya kalau yang dinilai dagingnya sana, saingan sama sapi sana. Iman takwanya. Nah ini nanti saya sampaikan kalau waktunya cukup. Yang lembur jare. Kamu nggak tahu orang capek ya? Saya kesini ini mau istirahat. Dan kemudian yang kedua tawaf, mengitari Ka'bah 7 kali dengan syarat-syarat tertentu. Ini simbol tawaf itu searah. Ya Allah ya Karim. Berlawanan arah dengan jarum jam muter mengitari Ka'bah. Ini kita nggak boleh keluar dari jalur itu. Pundak sebelah kiri harus selalu ke arah Ka'bah. Nggak boleh keluar dari posisi arah Ka'bah. Itu secara syariat. Nggih matur suwun Mbak Cik mangke. Tawafnya nggak sah. Misalnya lagi tawaf kayak gini ya, Ka'bahnya di situ. Nah gini, kok ternyata kesenggol sama orang-orang yang gede-gede itu dayel terus tawafnya gini. Lah, ini nggak sah. Makanya kalau mau pergi haji, kalau mau berangkat umroh ngaji dulu, ikut bimbingan, ikut manasik. Karena saya punya pengalaman lumayan lucu. Salah satu syarat sahnya tawaf kan harus suci dari hadas, harus punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu batal tawafnya. Misalnya dapat 3 putaran kentut, kan itu batal tawafnya. Ternyata ada juga jamaah yang nggak ngerti. Selesai tawaf, ngumpul makan, saya nanya, waktu saya bareng bimbing mereka, maaf Bapak Ibu, ngingetin ya, mungkin tadi ada yang waktu tawaf kentut, jujur aja, nanti saya antar lagi, itu nggak sah tawafnya. Nanya, itu Abah, saya ini termasuk ngentut apa enggak? Pertanyaanmu kok aneh, saya ini termasuk kentut apa enggak? Lah cuma ces gitu. Itu termasuk kentut apa enggak? Cuma ces gitu. Ya tak jawab ya, mau ces, mau cis, mau cus, mau tit, mau tut, mau tot, batal semua gitu loh. Wong kentut itu tergantung ukuran bokong. Nah kalau bokongnya kecil ya tit gitu, kalau sedengan ya tet, nah, kalau bokongnya gede gitu. Ya itu batal semua. Lah itu pentingnya ngaji. Lah kalau nggak diingetin, ayo coba. Haji udah mahal-mahal dia nggak ngerti, gitu loh. Lah ini hikmahnya apa? Kita harus selalu berada dalam jalur kesucian, jalur iman. Kita nggak boleh keluar dari jalur Islam, nggak boleh keluar dari jalur iman. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, hikmah yang kedua, tawaf ini berputar, ini ngencengi keimanan. Kayak baut itu loh. Apa tahu baut enggak ya? Mur. Nah ya. Iya ya padha wae bahasane yang kowe wong Jawa ngerti. Yang orang Betawi kan kagak ngerti omongan gue. Gue ini ngajinya kan di Jakarta. Gue harus nyesuaiin dong. Ada yang kagak ngerti sama omongan gue dari tadi ndomblong aja. Ibarat baut, imanmu itu kendor. Udahlah ngaku aja,
Buktinya habis maghrib baca Quran apa tiktokan? Lah itu imanmu kendor. Imanmu itu sering kendor. Sholat aja yang belayang terus Allahu Akbar. Udah nggak usah tak contohin. Ibarat baut. Imanmu itu kendor, maka harus dikencengin. Harus selalu dikencengin. Imanmu tuh sering kendor. Ya kalau lagi ngaji kayak gini imannya kenceng. Tapi kalau lagi di rumah mikir macam-macam, apalagi lagi marahan sama suami, kendor itu iman. Di hadapan suami aja, masya Allah, wajah ditekuk, cangkem mirung batuk ngelumpuk, bibir ini lincip, molor 8 cm. Imannya kendor. Lah kalau lagi ada berangkat khutbah Jum'ah, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, kenceng itu imannya. Tapi kalau lagi di karaoke, ajep, ya kendor itu iman. Gitu loh. Maka iman harus selalu dikencengin. Kayak baut itu kencengin per gitu. Tawaf itu ngencengin keimanan. Kenapa harus selalu dikencengin? Iman kita itu fluktuatif, mengalami pasang surut. Kadang kuat, kadang lemah, kadang naik, kadang turun, kadang tebal, kadang tipis. Itu iman kita. Kalau lagi ada kematian, ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, wah itu kuat-kuatnya keimanan. Lagi ikut sholat jenazah, kuat banget itu keimanannya. Saya nanti juga akan kayak gini, pasti saya akan ngalamin nasib kayak gini. Kuat banget keimanannya. Kalau lagi ada tetangga meninggal, betul? Betul? Ayo coba. Tapi kalau pas lagi ajeb-ajeb tadi, gitu loh. Makanya harus selalu dikencengin iman kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena iman adalah pondasi utama kehidupan manusia. Manusia itu jadinya kayak apa tergantung imannya. Ibarat bangunan, iman itu pondasinya. Kan pondasi itu sangat menentukan jadinya bangunan kayak apa. Kalau pondasinya kuat, bangunannya hebat. Kalau pondasinya lemah, bangunannya goyah. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya runtuh. Loh, susah loh ngatuk-ngatukin kata-kata kayak gini, susah loh. Makanya mahal. Ayo coba yang bisa maju langsung gantiin saya. Kalau imannya kalau pondasinya kuat, bangunannya hebat. Loh, sama-sama taat. Kalau pondasinya kuat, bangunannya hebat. Kalau pondasinya lemah, bangunannya goyah. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya runtuh. Kalau pondasinya gembok, bangunannya ambruk. Kalau pondasinya miring, bangunannya goleng. Loh, angel ngene iki. Angel. Manusia itu tergantung imannya. Kalau imannya kuat, hidupnya hebat. Kalau imannya lemah, hidupnya goyah. Kalau imannya loyo, hidupnya ngelokro. Kalau imannya meluntir, hidupnya kentir. Ketemu. Kalau imannya pretel, ya hidupnya endel itu. Loh, kalau imannya mengsle, hidupnya mencela-mencele. Ini padahal iman itu abstrak. Ada tapi nggak kelihatan. Ada tapi nggak kelihatan. Contohnya kayak kok entut. Iya ada tapi nggak kelihatan. Kayak cinta. Cinta itu ada tapi kan nggak kelihatan. Seperti apa warnanya, kayak apa modelnya, bentuknya seperti apa. Kok tahu kalau ada cinta? Ya dari gejala yang ditimbulkan, dari tanda-tandanya. Setiap engkau melihat aku, setiap engkau berjumpa dengan aku, jantungmu berdegup kencang, dadamu berdebar-debar, ada semangat yang membara, ada spirit yang menyala. Itu tandanya di jiwamu tertanam rasa cinta. I love you semuanya, I love you, love you. Tapi cinta kan gak kelihatan gitu loh, paham? Iman itu nggak kelihatan, tapi bisa dibuktikan dengan gejala yang ditimbulkan. Berupa apa? Amal kebaikan, berupa amal soleh. Ketika kamu semangat dalam melakukan amal kebaikan, itu tanda imanmu lagi naik. Tapi diajak melakukan kebaikan kok males, loyo, itu tanda imanmu lagi turun. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya di mana-mana sampaikan, percaya nggak kalau lampu ini ada setrumnya?
Percaya nggak kalau lampu-lampu ini ada setrumnya? Yang nggak percaya boleh dibuktikan. Lepas kabelnya, dikelupas, kemudian jilaten. Insya Allah kejet-kejet. Tapi setrumnya kelihatan apa enggak? Kok tahu kalau ada setrumnya? Ya dari tanda-tandanya. Tandanya apa? Lampunya yang kenceng, lampunya karena ada setrum, lampunya nyala. Kayak mic yang saya pegang, karena ada setrum, micnya bunyi yo nyala. Mic kok nyala yo kobong lambeku. Ayu oon. Mic kok nyala. Bunyi. Diulang. Karena ada lampu, nah gitu. Karena ada setrum, mic bunyi. Karena ada setrum, kipas angin nyala, muter. Astagfirullahaladzim. Gitu dibilangin oon marah. Karena kipas angin nyala, mic nyala, semuanya nyala. Yaitu kalau memang ada iman, ada setrum, dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, nyetrum. Enak azane gak kaya masjidmu. Kemarin aku pas ngaji di sini asar-asar yang azannya hayya 'alas shalah, ada rekamannya itu. Ini datang kayaknya orang yang tukang azan ini. Harusnya gitu. Hayya 'alas shalah. Ini kalau ada setrum berangkat. Kalau nggak ada setrum ya. Nah itu tanda ada imannya. Pagi mendengar tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Kalau masjidmu tarhimnya mesti enak. Nggih. Ini wong radio. Kalau ada setrumnya iman, bangun pergi ke masjid jamaah gitu loh. Halo. Nah, karena ada setrum mic bunyi. Karena ada setrum diajak selawat ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini yang jawab ada setrum. Yang itu ndoweh itu nggak ada setrumnya itu. Pedot kabele yo. Mikir mbayari jilbab urung lunas. Halo. Lah karena ada setrumnya dijak afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ada setrum. Kayak ada setrum kipas angin muter, ada setrum dilempar tasbih muter, cek wer 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 sulastri wer sumiyati wer supiyah wer wer samsiyah wer. Ada setrum. Insya Allah yang hadir di sini orang-orang yang ada setrumnya. Nyatanya mau datang, mau ikut ngaji. Yang nggak ada setrumnya di rumah, kelon sekarang. Loh, ini ana sing bantah, masa nggak ada setrum kok bisa kelon? Setrum apaan? Gregeten aku. Nah sekarang ada setrum lampu kok nggak nyala, berarti kon yang kenceng. Ada setrum lampu kok nggak nyala, berarti ada setrum mic kok nggak bunyi, berarti ada setrum kipas angin kok nggak muter, berarti punya duit ngaku iman kok nggak mau pergi umroh, berarti para konsulat sekalian, orang-orang itu belum tahu ya kalau umroh itu wajib. Loh, ada yang bilang kayak gini, haji aja belum mau umroh.
Kan ada yang komentarnya kayak gitu. Ketahui ya, umrah itu hukumnya wajib. Wa atimmul hajja wal umrata, sempurnakan haji dan umrah. Faman faradha fihinnal waman hajjal baita awi atamara, berhaji dan berumrah. Ya mikir lambemu lali-lali, aku ini bukan malaikat ya mesti punya lali ya. Rumangsamu nek kiai itu gak oleh lali ngono. Iku lambemu tak sampluk salon no. Mosok nek kiai terus gak boleh lali. Oh Allah. Jian tenan wong kene iki. Dah tapi nggak apa-apa, tapi nyenengin kok. Dah nggak apa-apa. Saya kalau ke Jakarta kalau waktunya longgar insya Allah mampir ke Pak Haji, insya Allah ke beliau. Amin nopo, kowe seneng terus nggih ngaji neh terus ngene gratisan terus enak Jadi umroh itu ya kewajiban sekali seumur hidup bagi yang mampu. Yang udah mampu nggak mau umroh ya masuk ke ayat wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Hati-hati loh ya. Umroh itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Bahkan sekarang umroh itu solusi karena haji yang terberat syaratnya adalah as-sabru bil antri. Betul? Soalnya hajimu haji reguler. Haji murah. Antrinya 40 tahun lebih. Beda dengan kita-kita. Sehingga tak antemi pisan. Sehingga, loh ini saya mau kasih solusi sayang. Sehingga solusinya apa? Ya umroh itu sambil nunggu nanti kalau umurnya nyanda haji, yang penting udah daftar. Kewajiban gugur udah. Lah umroh itu solusi dan umroh itu wajib. Kalau ada yang bilang haji belum aja kok umroh nggak sah, orang koclok itu. Umroh itu disebut haji kecil. Tanpa umroh haji nggak sempurna, nggak sah. Rungokno, halo, gitu loh. Lo umroh itu hukumnya wajib bagi yang udah mampu. Kayak haji, iya. Gimana tuh kamu itu? Lah itu yang masuk rukun Islam kok haji saja. Loh kalau disebutkan haji otomatis umrohnya katut. Kalau yang disebutkan umroh hajinya ndak katut. Understand? Modelnya gak cerdas belas kok. Loh, umroh itu wajib. Jangan dikira apa umroh. Loh kok apa umroh? Wajib umroh itu bagi yang mampu. Loh lah cengengesan. Yo ngenteni lek wis anakku mentas kabeh. Emang anakmu kabyur nondi? Kok dinteni mentase? Anak itu nggak usah ditinggalin harta, tinggalin ilmu, iman, akhlak, selesai. Punya duit, pakai pergi haji, daftar haji, pakai umroh. Ini orang tua cerdas. Orang tua kok mikir nanti anakku tak kasih tabungan yang sekian, usaha yang ini, usaha yang ini. Terus duitnya dikasih ke anak semua, dia nggak bisa menikmati kekayaannya. Orang tua oon itu. Dikira orang tua bisa jamin rezekinya anak apa? Rezekinya anak sama rezekinya orang tua itu beda. Maka orang tua itu mendidik anak, modali ilmu, iman, akhlak, urusan harta Allah yang ngatur. Kalau masih ada kelebihan, ya dinikmatilah. Gitu loh Pak. Kalau punya duit umroh bareng saya boleh bayar gitu loh, hidup sendirian. Dah berikutnya sa'i. Sa'i itu ya jalan sambil lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ini simbol ikhtiar bahwa manusia punya kewajiban untuk ikhtiar. Jangan ngomong dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir. Ada kewajiban untuk ikhtiar. Yang sakit kalau pengen sembuh ya ikhtiarnya berobat. Penyakitnya udah parah kok, ndonga tok nggak mau berobat.
Tawakal, Kak. Penyakit sing gawe Gusti Allah. Waras sing gawe ya Gusti Allah. Engko lek Gusti Allah gawe waras lah ya waras. Pokoke pasrah tawakal nang Gusti Allah. Penyakit wis parah mek ngono gak gelem berobat. Insyaallah modar. Ya kamu berobat dulu, berdoa, ikhtiarnya gitu. Paham? Paham? Nah, yang bodoh ikhtiarnya kalau pengen pinter ya ngaji, belajar. Yang miskin kayak sampean wis to ngaku-ngaku wajahmu wajah kreditan. Kalau pengen punya duit banyak ya ikhtiar, kerja keras ikhtiarnya, nanti hasil akhirnya Allah. Faham? Faham? Ngono. Yang punya hutang ya ikhtiar, kerja cari duit biar bisa bayar hutang. Jangan salah, hutangnya banyak kok ke masjid. Ya mungkin lunas hutangnya kalau nyuri kotak amal. Loh, saya nerangin kayak gini loh, pernah ada yang ngomong, kenapa sih pakai disuruh kerja? Kan Allah kuasa bikin kita kaya tanpa kerja. Iya bisa memang Allah. Allah bisa, Allah maha segalanya kok. Bikin sampean, bikin bapak ibu jadi kaya raya tanpa kerja, Allah bisa. Tapi kenapa? Sebentar kok caranya. Allah kok ditanya cara ini loh. Banget bagi Allah. Gampang. Bapak ibu kan gak nyangka kalau malam ini bisa ketemu sama idola. Gak nyangka, tapi nyatanya Allah menghendaki ya kita ketemu. Nah, Allah bisa bikin bapak ibu jadi orang kaya raya tanpa harus kerja. Bisa aja, tapi kenapa nggak dibikin kayak gitu? Kenapa bapak ibu harus kerja, harus ikhtiar? Ini supaya bapak ibu bisa menikmati hasilnya. Manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya sendiri. Bu, menikmati hasil karya orang lain dengan menikmati hasil karya sendiri, lebih nikmat mana? Moh gak semangat. Yang sebelah sini apa kopok ya kok gak jawab? Menikmati hasil karya orang lain sama menikmati hasil karya sendiri, lebih nikmat mana sayang? Lebih nikmat hasil karya sendiri, gitu loh. Ya Allah, ya Allah. Maunya bapak ibu kan udah nggak usah kerja, besok bangun tidur di bawah bantal tumpukan duit, kan gitu toh. Misalnya dibikin kayak gitu beneran, malam nanti bapak ibu tidur, besok bangun di bawah bantal itu ada tumpukan duit, nggak nikmat itu, nggak nikmat, sama sekali nggak nikmat. Ya nggak percaya, memang nggak pernah pegang duit banyak, nggak nikmat. Nikmat itu kalau bapak ibu kerja keras, peras keringat, banting tulang, petentengan, polai nggak karuan, nggak kenal waktu, pagi siang malam, riwa-riwi, mondar mandir, mobat mabit, moncat macet, mosak masik, morak marik, nibot tangi, kalang kabut, golong komeng, ngalor ngidul, ngetan ngulon, maju mundur, jungkir walik, mengamalkan P sapirang-pirang, pergi pagi pulang petang, poyang payangan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas peringis, pelirak pelik, pelorak pelorok, pendelak pendelik, perang perung, prak prek, menculat menculat, peletak peletih, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, pajak, pungutan, premi, paketan pulsa. Kemudian dapat hasil, dapat duit, itu nikmat. Ibu maaf, ibu nggak kerja nggak apa, tahu-tahu ada makanan tinggal ngemplok, itu sebenarnya nggak nikmat. Lebih nikmat ketika ibu petentengan dulu, bikin bumbunya, masak berkeringat, capek terus matang. Masya Allah, nikmat. Betul? Betul? Coba saya tanya, tolong dijawab. Ibu pilih mana, bapak pilih mana? Nggak ngapa-ngapain langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak, pilih mana? Mau kurang kompak tak ulang. Nggak ngapa-ngapain langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak, pilih mana? Ya pilih ngapa-ngapain dulu, yang enak itu ngapa-ngapainnya.
Yang ngapa-ngapain dulu terus diulang-ulang ngapa-ngapainnya, di bulan baleni, baru punya anak. Itu enak, nikmat, gitu loh. Enggak ngapa-ngapain tahu-tahu punya anak, enggak nikmat. Bu, bu, paham enggak ini? Loh saya loh misalnya yo datang ke sini tahu-tahu dikasih tumpukan duit brek sama Pak Haji, enggak enak. Makanya saya ceramah dulu. Biar bisa menikmati hasil gitu. Siapa ngomong podo bae? Ya beda. Kalau modus iya. Loh, saya datang tahu-tahu dikasih tumpukan duit, nggak nikmat ini, nggak nikmat. Lebih nikmat kalau ceramah dulu penerangan. Walaupun capek tetap ceramah saya. Makanya sampean disuruh ibadah itu supaya kelak di akhirat bisa menikmati hasil. Allah bisa saja memasukkan surga Bapak Ibu tanpa ibadah. Allah Maha segalanya, Allah Maha kuasa. Bisa aja. Udah warga apa ini namanya? Warga kapok, udah. Warga kapok nggak usah ibadah, nggak usah apa, langsung masuk surga. Tapi nanti di sana nggak nikmat. Gitu loh. Kayak nggak ngapa-ngapain terus punya anak. Nikmat mana sih ngerawat anak hasil sendiri sama hasilnya orang lain? Ya enak hasil sendiri walaupun penceng-penceng, hasilnya sendiri, masya Allah digudang-gudang. Sayang, anak ganteng, padahal ireng jemburis korengan nih. Anak ganteng karena hasilnya sendiri. Nanti di akhirat yang kita dapat kenikmatan di surga itu hasil ibadah kita. Kalau masuk surga masuk neraka itu hak prerogatifnya Allah, hak prerogatifnya Allah. Urusan masuk surga masuk neraka hak prerogatifnya Allah. Anwar Zahid masuk surga, kapok neraka, itu hak prerogatifnya Allah. Nah yang tepuk-tepuk itu orangnya gitu. Tapi masalah kenikmatan yang kita dapat dan kita rasakan di surga itu tergantung amal kita. Makanya Bapak Ibu disuruh sholat capek-capek dulu, nanti biar bisa nikmat hasilnya. Disuruh Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik entut-entut gobek-gobek cerekal lagi, entul-entul jadi duli-gulik entut-entut gobek-gobek, bangun lagi, entul-entul jadi duli-gulik entut-entut gobek-gobek. Disuruh capek-capek dulu. Iki sing diguyu sing ndi to? Disuruh capek-capek dulu. Ketika orang lagi enak-enaknya tidur disuruh molet, terus bangun, wudu, beber sajadah, pakai mukena, sholli sunnat tahajud, Allahu Akbar kabira walhamdulillah wa ana lahi wa jalla wajhatu wajh. Disuruh bercapek-capek, berpayah-payah dulu, nanti merasakan hasilnya itu nikmat. Gitu loh. Paham? Paham? Di saat yang lain duitnya digunakan untuk berfoya-foya, digunakan untuk seneng-seneng, digunakan untuk bermewah-mewahan. Kita berbagi, dibagikan. Wah berat loh itu, nggak gampang itu. Biar nanti bisa merasakan nikmatnya dari apa yang udah ditanam itu. Di saat yang lain makan minum sepuasnya. Puasa Senin Kemis, puasa yang lain makan minum. Kita bersusah payah, kita menderita, biar nanti bisa merasakan nikmat. Maka diupayakan Senin Kemis puasa, oke? Kalau nggak mampu kayak pesan saya kemarin, dibagi, bapaknya yang Senin, ibunya yang Kemis. Jadi tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kemis ibunya ngemis.